Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita ketemu lagi. Kita akan bertemu pada sesi 4 dari mata kuliah perilaku organisasi. Kita akan bicara tentang memahami individu. Di dalam memahami individu, bentar, saya akan share dulu ya. Ini materi ini harusnya Anda punya sudah di apa namanya di ingat. Oke. Nah, memahami kepribadian itu sebenarnya adalah bagian dari kita untuk memahami perilaku dari para apa namanya para karyawan, para manusia yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kita adalah dengan konsep dinamisnya kita lihat psikologi seseorang. Ingat ya, psikologi seseorang itu tidak bersifat statis diem aja. Dia sesuaikan dengan lingkungannya. Yang kemarin kita lihat lingkungan mempengaruhi kepribadian, kepribadian mempengaruhi lingkungan. Nah ini juga dia menjadi dinamis ya. Dia menjadi bagian yang menyeluruh dari bagian-bagian kecilnya. Agregasi itu adalah agregat, adalah kumpulan dari kecil-kecil. Itu agregat. Ya. Kita lihat dulu. Uh, Seperti biasa, kalau keilmuan kita mesti lihat kepribadian. Kita ngomong kepribadian. Maka kita mesti ngomong definisinya apa? Kepribadian itu adalah organisasi dinamis dalam sistem psikofisik, psikologi dan fisik, fisik manusia yang menentukan penyesuaian unik individu tersebut terhadap lingkungannya. Artinya kepribadian itu mempengaruhi dan dipengaruhi berinteraksi dengan lingkungan. Ya. Nggak ada kepribadian berdiri sendiri, nggak tergantung dari lingkungannya. Itu menurut Gordon Allport. Oke, mari kita lihat prinsip-prinsip kepribadian ini. Kepribadian adalah keseluruhan yang terorganisir. Artinya apa yang dia terima, apa yang dia uh, memberikan respon itu nggak berdiri sendiri, itu terorganisir, itu menjadi satu kesatuan. Ada polanya, ada polanya, kemudian sangat dipengaruhi oleh sosial dan budaya, kemudian dia punya core, dan kemudian ada yang core of the core, ya. Yang dalam ada yang lebih dalam lagi. Nah, secara umum kepribadian itu punya ciri yang umum dan khas. Seperti apa? Kita lihat ya. Ini contohnya. Nih, kepribadian yang mantap itu karakteristik ada keberapa kepribadian. Itu kita nyebutnya sebagai karakteristik yang relatif mantap. Ini artinya dia nggak goyang-goyang. Dia di dalam kepribadian itu adalah kecenderungan dan perangai. Kecenderungan itu gimana ya? Kita nyebutnya sebagai instingnya dia ke arah mana. Perangai itu adalah responnya dia seperti apa. Faktor keturunan, sosial, budaya, lingkungan itu mempengaruhi mereka. Keturunan, contohnya apa? Genetiknya. Orang itu kepribadiannya itu ada yang dipengaruhi terutama oleh genetik. Nah, sosial, dia berinteraksi di mana? Kalau dia berinteraksi di pantai, ngomongnya biasanya lebih keras. Kalau dia berinteraksi di pegunungan, interaksi di apa namanya pertanian, dia akan berbeda responnya dia. Budaya juga beda-beda. Di mana tiap budaya punya nilai dan norma yang berbeda-beda. Umpamanya, Anda ngomong pelan, kalau di daerah Batak itu dianggap lemah. Kamu nggak menghargai ya. Aku nggak dengar omonganmu, maka kamu harus berbicara keras. Tapi itu menjadi berbeda kalau ada di Jawa Tengah. Kalau ada ngomong keras juga nggak sopan orang itu. Itu salah satu contoh bagaimana budaya mempengaruhi kepribadian memang. Kemudian bagaimana dengan kombinasi unik dari masing-masing apa sifat fisik dan mental yang interaksi tadi. Kepribadian sendiri
merupakan kombinasi yang unik. Unik itu artinya apa? Satu dan hanya satu-satunya. Dari sifat dan mental yang sering integrasi. Ini mencakup nilai-nilai yang apa? Mencakup nilai, mencakup sikap terhadap berbagai hal, kepercayaan yang diyakini, ada seleranya, ada minat yang dia ingin, yang dia punya passionnya, serta kebiasaan sehari-hari yang membentuk diri dia yang custom, unik, satu dan hanya satu. Maka kita lihat komponennya tadi kan ada dua ya, sifat fisik, karakter tubuhnya ya, tinggi badan, warna mata, bentuk rambut ya. Apa bentuk rambut saya? Itu tanda tanya besar. Jenis rambut, bentuk wajah, tekstur tubuh, itu yang persepsi itu. Kalau orangnya tegap gitu nanti orang bilang "Oh, orang ini sehat, orang ini jaga fisik." Tapi kadang-kadang tegap aja belum tentu sehat, belum tentu jaga fisik dan sebagainya. Nah, sifat mental juga dilihat. Jadi dia dilihat mental itu adalah bagaimana proses berpikirnya, bagaimana dia kemampuan dia untuk menganalisis kreativitasnya seperti apa, ingatannya gimana, memori, serta emosinya pada situasi tertentu itu seperti apa. Dia cemas kah, dia seneng kah, dia marah kah, dia stres, gimana ngelola stresnya. Itu menjadi sifat mental yang menjadi bersama dalam titik dia menjadi kombinasi unik untuk membentuk satu kepribadian. Nah, determinan kepribadian sendiri itu adalah apa tadi kita ngomong genetik, yaitu keturunan, lingkungan, lingkungan itu adalah pengalaman hidup, interaksi keluarga, teman, masyarakat, dan situasi. Situasi itu bisa macam-macam, bisa kepepet, bisa pada waktu dia ada di lingkungan nggak dikenal. Itu yang menjadi determinan atau itu yang menjadi faktor penentu dari bagaimana pribadian ini bereaksi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Turunan lingkungan, situasi pada saat dia berada kala itu. Ya. Kita lihat pengaruh keturunan. Pengaruh keturunan ini yang paling penting. Kenapa? Biasanya kalau keturunan, dia akan menurunkan sosok fisik yang kurang lebih sama. Garis-garisnya ke atasnya sampai. Baik dari garis ayah maupun dari garis itu. Demikian juga temperamen, ya, emosional. Itu bisa juga turun dari ayah ke ibu. Demikian emosi artinya bagaimana kekuatan dia untuk beraktivitas secara panjang waktu. Akhirnya menarik. Kadang-kadang ada orang-orang itu yang uh, keturunannya itu timbulnya bukan pada anak, timbul dominannya kadang-kadang pada apa? Pada cucunya. Jadi kayak lompat gitu. Akhirnya juga menarik. Ya. Meskipun lompat, tetap aja garis fisiknya akan kelihatan, temperamentalnya juga akan berbeda, akan kelihatan menyamai dan stamina-nya, tingkat energi stamina-nya juga sama kuat. Ya, itu. Oke. Nah, kita lihat ternyata di dalam kita begitu ngomong keturunan, maka kita akan ngomong gen yang ada di dalam. Kita ngomong tentang DNA yang ada di dalam. DNA ini adalah sangat unik, tiap orang berbeda, tapi ada kecenderungan kalau ada keturunan atau ada garis persaudaraan, DNA-nya ada yang sama. DNA tentu saja tiga unsurnya. Yang pertama genetik, unsur dasar hereditas. Hereditas itu adalah unsur dasar keturunan yang membawa informasi genetik. Kemudian ada kromosomnya yang membawa gen dalam sel tersebut. Kemudian ada struktur molekulnya, komposisi DNA yang memenuhi atau yang mempengaruhi ekspresi dari satu gen. Ini lebih kalah lebih molekuler. Nah, bagaimana dengan pengaruh lingkungan? Sama itu kan cuma tiga. Siapa itu keluarga? Kenapa? Ini menjadi sesuatu yang pertama. Dia tumbuh dari tempat. Dan dia kemana-mana dia tetap pulang. Jadi
pengaruh yang kita itu ada. Setelah itu apa sih? Kemudian ada fase tertentu dia lepas dari keluarga, dia akan diterima oleh siapa, teman. Nah, temannya itu sebenarnya memberi pengaruh dia. Yang terakhir adalah kelompok sosial. Biasanya dia sudah semakin mapan, barulah dia masuk ke kelompok sosial. Tapi kelompok sosial ini juga memberikan warna, meskipun tidak sekuat pada keluarga dan temannya. Kelompok sosial apa aja macam-macam ya, umpama klub bola, klub related fitness, klub catur. Sekarang kita lihat ada yang namanya banyak apa benar teori teori tabula rasa itu cuma ngomongin gini, orang itu ya lahir itu bersih kayak kertas putih. Nah, bagaimana dia terbentuk kepribadiannya itu tergantung dari pengalamannya, pendidikannya, sosial interaction ya, sehingga dia mempengaruhi warna dan corak di dalam eh, kertas itu. Apa saja itu? Bagaimana dia berinteraksi dengan orang tuanya, saudaranya, temannya, dia bentuk bagaimana keterampilan sosial dan emosional. Bagaimana pendidikan formal dan informal. Dan sekolah, kursus, mandiri, baca buku, ngomong sama orang, pengetahuan, lihat internet, apa itu membentuk dia kemudian pengetahuan dan keterampilan kognitif. Keterampilan kognitif adalah keterampilan membeda-beda. Nah, yang terakhir adalah lingkungan sosial budaya. Kita jadi akan ada di masyarakat yang punya norma budaya sendiri, nilai-nilai masyarakat sendiri, yang mengatakan baik itu seperti apa, mengatakan benar itu seperti apa, itu nah, itu membentuk dia ya. Termasuk media-media yang terus menerus dia lihat, yang mempengaruhi akhirnya akan keyakinan dan perilakunya. Itu semua ya, pengalaman, pendidikan, lingkungan secara bersama-sama mereka memberikan warna pada kertas putih orang yang baru lahir. Nah, itulah inti dari teori tabula rasa. Nah, kemudian kita ngomong, oh berarti sekarang yang paling rapat itu intinya dari keluarga. Benar. Inti yang tumbuh dalam keluarga yang bahagia. Dia cenderung punya karakter yang positif dan konsisten. Ya. Ada kehangatan, ada dukungan emosional, penerimaan secara dini, yang akan menjadi fondasi kuat tuh. Maka outputnya biasanya dia akan menjadi ramah, gaul, hubungan, aktif, gembira, dengan sesuatu itu enggak sedih, dengan sesuatu itu optimis, positif, dan sabar. Sabar itu artinya dia setia pada proses, tidak berusaha, tidak mau melakukan shortcut. Kenapa? Dia tahu bahwa kalau dia melakukan shortcut, sistem ini nanti akan porak-poranda. Ya. Antrian akan hancur dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tadi kita lihat ada lingkungan, kita juga bisa lihat ada situasi. Situasi itu adalah yang paling kecil tadi, pada tempat tertentu, waktu tertentu, itu beda-beda. Contoh ya, kondisi kerja ya. Pada waktu hari Senin, hari Sabtu, hari Jumat, itu beda. Hari Minggu, beda itu. Nah, itu situasi. Acara-acaranya, kita lagi ngomong. Upamanya ulang tahun, ya? Ulang tahun temanmu, ulang tahun bosmu, ulang tahun bapakmu, ulang tahun anakmu, itu nanti beda itu. Sama judulnya acara sosial, ulang tahun. Nah, padahal acara sosial itu bisa macam-macam, ada lebaran, ada tangan, macam-macam. Kemudian ada lagi yang terakhir itu adalah bagaimana tantangan pribadi. Nah, orang dia menghadapi kematian, saudara yang mati atau tagih utang, itu biasanya itu stresnya tinggi. Jadi tantangan pribadi ini, kata lainnya itu bagaimana dia menghadapi stres yang menekan dia untuk melakukan sesuatu. Kita lihat dari situ ternyata pola kepribadian itu ada tiga. Dia mempunyai konteks kalau di sosial, dia berinteraksi, bagaimana kepribadian berinteraksi dengan orang lain.
kemudian situasional. Bagaimana cara dia berinteraksi, dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya, situasional, kondisi sekitarnya, waktunya, itu dipengaruhi oleh situasi. Kemudian yang terakhir ada budaya tempat dia berekspresi tadi itu mempengaruhi kepribadian dari orang tersebut. Jadi kesimpulan, kepribadian itu adalah eh, banyak faktor yang berinteraksi untuk mempengaruhi di mana dia bertindak. Dia memberikan unsurnya ada turunan dan lingkungan. Kemudian ada situasi. Ini kalau kita paham, ini akan membuat kita mudah untuk melakukan interaksi yang efektif terhadap orang-orang itu dan mempunyai rasa empati. Nah, apa bedanya empati sama simpati? Nanti ada carinya. Ingat ya, kita balik lagi. Yang pengembangan kepribadian itu adalah keturunan, genetika, lingkungan, terutama dari keluarga, teman, sosial. Yang terakhir adalah situasi. Pada saat itu, di mana, waktunya, nah itu bisa mempengaruhi cara dia untuk berinteraksi. Demikian, eh, seperti biasa, kalau ada pertanyaan, sampaikannya di WA Group atau di e-learning. Ya. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya sampaikan, yang saya timbulkan. Walau muafiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi kita ya. Semoga